Kenapa saya katakan ini? Sebab banyak kita pergi, kita gagal melihat bahwa dalam perjalanan itu sebenarnya Tuhan telah meletakkan teman kamu yang akan membawa kamu kepada Yesus, membawa iman kamu kepada Yesus. Kawan-kawan kamu itu yang kamu tidak kenal dalam perjalanan. Jadi begitu juga banyak yang kita dalam hidup kita adalah kesempatan untuk mengenali Yesus. Hidup kita akan membawa berkat apabila kita mengkongsikan iman kita kepada orang lain dalam perjalanan itu. Dan sebab itulah masa ziarah banyak kita miss. Sebab kita pikirkan mau pergi shopping saja, sepertinya saya mau beli ini tapi tidak terbeli. Tetapi kamu harus bersyukur. Sebab pertama kamu sampai sana. Kedua, kamu melihat dengan mata kau sendiri. Ketiga, kamu boleh merasai di sana. Jadi dalam ziarah itu kamu harus belajar bersyukur juga. Selalunya, silakan seperti saya beli itu yang salib sana itu, tetapi saya tidak terbeli. Macam kamu itu nasib kami pergi di sana, kamu suruh beli, ada lagi yang boleh. Kalau coba yang tidak orang pergi lagi. Belajar bersyukur. Macam juga kan kalau kamu jalan-jalan pergi Tuaran, pergi Ranau, tiba-tiba ada burung layang-layang birak sama kamu. Terus kamu lap begini. Silakan nanti saya cari lastik, saya cari bakakuk, saya timpa kau baru kau tahu. Jangan kamu cakap begitu, kamu harus bersyukur. Terima kasih Tuhan karena burung itu burung kecil. Coba kalau kerbau yang terbang. Coba kalau gajah yang terbang, mungkin kalau dia birakan terus kena muka. Jadi belajar bersyukur. Dalam ziarah juga kan kita harus belajar bersyukur. Bersyukur karena pertama kamu boleh sampai di tempat-tempat yang kamu pergi lewati. Dan kamu kalau mau belajar bersyukur, kamu belajar menerima berkat daripada Tuhan. Kalau kamu katakan, menyesal saya, sepatutnya saya bawa anak saya nunggu 3 Bang. Ataupun sepatutnya saya pergi dari dulu lagi Bang. Jangan. Bila kamu sampai sana, live in the present. Kamu harus hidup dalam hari itu juga. Jangan kau pikir bersyukur Tuhan. Saya bersyukur karena saya sampai sini walaupun duit saya tidak cukup, tetapi selepas ini saya percaya kalau panggilan lagi saya akan datang lagi. Jadi kamu harus ada kesyukuran. Bila kamu pergi ziarah, kamu pergi dengan niat ingin bertemu Kristus, tapi nomor satu ingin mau perdalamkan iman kamu terhadap Dia, kepada Dia. Dan kedua, bila kamu sampai di sana, jangan kamu miss itu apa yang kamu lalui di sana. Sebab dia akan tinggal sejarah tahu. Walaupun kamu pergi sana 2-3 kali, dia akan tetap tinggal sejarah. Dan kamu harus melihat bahwa Tuhan berjalan bersama kamu dalam setiap langkah. Walaupun kamu tidak melihat wajah Dia, tapi kamu dapat merasai kehadirannya. Dan apabila kamu balik daripada ziarah, kamu harus belajar bersyukur. Tuhan, saya bersyukur karena berjuta-juta orang yang mau pergi tempat ini, tetapi saya dipanggil untuk sampai di sana. Dan walaupun saya tidak sempat beli itu Jerusalem Cross ataupun apa yang saya tidak sempat, tapi saya bersyukur sebab saya percaya satu hari nanti ada orang yang menghadiahkan saya. Dan semua itu akan menjadi kenyataan. Dan pengalaman-pengalaman ini kan yang akan membawa berkat kepada setiap diri kita. Dan saya percaya setiap kali bila kamu pergi ziarah mesti ada taklimat. Kalau kamu tidak ada taklimat yang diberikan, kamu datang sana dengan tangan kosong. Kamu tidak tahu apa yang berlaku. Apa yang itu neto? Kenapa itu salib Jerusalem ada 4, ada 5? Kamu tidak tahu. Jadi mesti ada di sana supaya bila kamu sudah ada bagi katekisis dan di sanalah kamu sudah bersedia. Oke, sekarang macam kamu datang hari ini kan, kamu beruntung saya kasih tahu ini. Kamu pergi pertama mesti dengan niat kamu, niat. Dan setiap gereja yang kamu masuk yang baru, kamu boleh minta 3 permintaan. Dan apabila kamu berada di sana, kamu harus bersyukur. Dan kalau boleh saya cadangkan, kalau kamu pergi Holy Land atau tempat yang lain, buka kasut kamu, injak sekejap, injak sekejap. Kau rasa itu tempat di mana Yesus berjalan. Dan ini selingana 1 menit. Setiap kali saya pergi kan, saya dah kasih tahu saya punya brother sama-sama. Setiap kali tempat saya pergi mana-mana, saya akan ambil batu.
Kamu tahu kenapa patung? Banyak orang tua bilang tidak boleh, nanti kau bawa itu semangat pergi sana. Tapi saya ambil patung sebab mana tahu kalau kau beli itu souvenir kan, biasanya itu made in China. Kebanyakan, percaya di Jerusalem. Betul tuh, kadang-kadang made in China kan. Saya ambil patung, jangan beli basah-basah lah, 2 kilo lah. Sikit-sikit sana-sini saya ambil. Kemudian nanti kamu akan lihat, saya akan letak semua. Satu sudah saya kasih taruh di yang maju gorimunya, di tempat yang dimana kamu taruh itu padlock itu, supaya kamu orang yang tidak cat di sana, pergi-pergian di sana lah yang menyaksikan penampakan Bunda Maria. Kalau kamu beli itu souvenir di sana itu, dia tidak menyaksikan, tapi yang menyaksikan adalah daripada tanah-tanah di sana. Kalau pergi Jordan kan, kamu ambil dia punya macam air dia sudah berlalu tuh, jadi kamu ambil tanah dia, pasir dia begitu kan, sebagai kenang-kenangan begitu. Bukan kamu beli souvenir sana, balik-balik susah-susah, berat-berat lambat, diperbuat dari Cina, tahan sampai rusak. Jadi sebab itulah saudari, bila kita berziarah, kita bukan saja pergi melancong, tetapi kita terutama ingin bertemu dengan Yesus. Bertemu dengan Dia, sebab bila kau berjumpa dengan Yesus, kau tidak akan rugi apa-apa. Tapi kalau kau pergi di sana sebagai macam melancong saja, kau akan rugi berhabis. Sebab kau balik dengan tangan yang dan hati yang tidak damai. Bila kau pergi ziarah, di sana kau menemui Yesus dan kau dapat kedamaian. Dan kedamaian itu kau tidak beli-beli di Center Point, di One Way, atau di Sabindo, atau di Giant. Hanya kau boleh dapat dalam diri Tuhan Yesus. Dan ada seorang yang datang pergi tuaran dulu pada tahun 2000 selepas sudah 2009 atau 2010. Dia dipanggil Brother Stanley. Dia mati 3 hari, kemudian dia bangkit dan dia berjumpa dengan itu Yesus yang berbelas kasihan di Divine Mercy. Saya bersyukur waktu itu sebab dia datang ke tuaran kali yang ke-252 kali selepas dia keliling dunia, termasuk pergi Vatikan. Dia kongsikan tentang ini, dan salah satu daripada perkongsian dia kan waktu itu adalah para kardinal, padri-padri bertanya kepada dia, adakah muka Yesus sama dengan dalam gambar itu? Kata apa dia katakan? Tidak sama, sebab muka dia lebih indah daripada lukisan. Tidak sama, dia sangat indah, dia bilang. Macam juga kalau kamu pergi Lourdes, di Gua Maria di atas tuh kan, dia punya Bunda Maria tidak ada mata, tidak ada biji mata. Kamu tahu apa sebab? Sebab keindahan mata dia tidak ada siapapun boleh melukis, walaupun artis yang the best tidak boleh melukis. Jadi dong biarkan kosong, so tidak ada yang dapat melukis. Jadi wajah Yesus tidak sama dengan apa yang dia lihat di dalam, tetapi apa yang penting dia bilang itu image. Sama itu berkata, Jesus I trust in you. Itu yang penting. Sebab tidak ada siapa yang dapat melukis muka Yesus yang begitu indah, Pak. Dan kedua, apabila kita melihat wajah Yesus ini, dia memberkati dengan darah dan air. Inilah sakramen-sakramen gereja keluar sewaktu dia ditikam. Darah dan air keluar, sakramen-sakramen gereja. Dan ini juga yang dikatakan supaya kita menyimpan gambar ini bukan di dalam kamar kita, bilik kita, tetapi di ruang tamu. Di ruang tamu. Dan banyak orang disembuhkan, ada beberapa case dong berdoa di depan ini image Yesus, tiba-tiba dong tengok kosong itu image. Dia jalan begini menyembuhkan orang. Jadi di Filipina ada satu keluarga rumah dia hangus, tapi anaknya masih hidup, anak yang kecil, sebab dia letakkan dekat gambar Yesus Divine Mercy, tidak terbakar. Dan banyak juga pengalaman-pengalaman kalau di KL dia mengalirkan minyak semua, tapi itu tidak penting. Yang penting kita percaya sama dia. Perkataan Jesus I trust in you. Bagi pengalaman saya, bila itu padri angkat roti, inilah anak domba Allah yang mengaku dosa-dosa dunia,
yang sebelum itu diangkat itu kan, jadi kemudian bunyi lonceng Tuhan, you just said, Jesus, I trust in you. Yesus, aku percaya kepadamu. Dan kalau ada orang yang kerasukan kan, kau suruh dia cakap, dia jangan cakap itu. Tapi kalau orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan cakap. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Dan padri-padri yang dari Indonesia datang baru-baru Christmas di Ranau, dan saya beritahu, so mereka tidak ada pengalaman, dan apabila saya beritahu begitu kan, di sanalah mereka benar-benar dihidupi dengan kepadrian mereka, dan mereka menjadi yakin kepada Tuhan. Walaupun padri tahu, ingat boleh ada pelukan iman juga setiap hari. Jadi sebab itulah kamu berdoa, walaupun seorang dalam mana-mana dalam kereta, kamu berdoa bagi kedamaian dunia. Kita boleh mengubah dunia dengan berdoa, bukan saja rosary, tetapi dengan doa ini, doa yang diberikan oleh Setiausaha Yesus, yaitu Santa Faustina. Dan dia juga lah yang dari dia kita lihat, ya darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai pancaran belas kasihan bagi kami, aku percaya kepadamu. Jadi bila kita ulang-ulang ini kan, dia akan menjadi doa dalam kita punya hati. Walaupun kita duduk diam-diam, ini doa-doa semua ini kan akan berdoa sendiri. Dan inilah doa yang iblis takut, yaitu Bapa kami, Salam Maria, dan salah satu padanya adalah ini. Dan jangan lupa katakan jam 3 kita berdoa untuk anak kita yang sakit, bilangkan kita rampungkan dalam doa jam 3 itu. Dan pasti Tuhan akan mendengar doa-doa kamu dan mengabulkannya. Sebab jam 3 pintu surga terbuka lebar-lebar. So terima kasih karena mendengar dalam keadaan yang panas sedikit, tetapi saya harap hati kamu sejuk. Thank you.